Inilah 5 orang yang pasti masuk neraka menurut Al-Quran. Yang pertama ada Fir'aun. Fir'aun adalah seorang raja Mesir yang terkenal dengan kesombongannya. Dia mengaku bahwa dia adalah Tuhan. Dia terang-terangan menentang ajaran Nabi Musa alaihi salam. Karena kesombongannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menenggelamkan Fir'aun dan pengikutnya di Laut Merah. Saat itu, dia sedang mengejar Nabi Musa alaihi salam dan rombongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ghafir ayat 46 yang artinya, kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang, dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Yang kedua ada Qarun. Qarun atau Karun adalah orang kaya pada masa Nabi Musa alaihi salam. Seperti dilansir Ibnu Abbas, Qarun adalah sepupu Nabi Musa. Qarun sebelumnya adalah seorang yang taat beribadah, namun kehidupannya memprihatinkan. Suatu hari, Qarun minta didoakan kepada Nabi Musa alaihi salam agar menjadi orang kaya, dan doa tersebut dikabulkan oleh Allah. Lalu Qarun pun menjadi orang yang sangat kaya raya, bahkan untuk membawa kunci hartanya, membutuhkan 70 orang dengan mengendarai unta. Karena terlalu kaya, mata hati Qarun pun menjadi buta. Ia bahkan menentang Nabi Musa yang telah mendoakannya. Kemudian Nabi Musa pun berdoa agar Qarun dibinasakan, dan Allah pun mengabulkan doa Nabi Musa tersebut. Seketika sepupu Nabi Musa itu ditelan bumi beserta harta bendanya. Sebab itu, sampai kini kerap disebut harta karun bagi orang yang menemukan benda berharga di dalam dasar bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 39 yang artinya, dan juga Karun, Fir'aun, dan Haman, dan sesungguhnya telah datang kepada mereka Musa dengan membawa bukti-bukti, keterangan-keterangan yang nyata. Akan tetapi mereka berlaku sombong di muka bumi, dan tiadalah mereka orang-orang yang luput dari kehancuran itu. Yang ketiga, Abu Lahab dan Ummu Jamil. Abu Lahab dan Ummu Jamil adalah paman dan bibi Nabi Muhammad SAW. Meski termasuk keluarga Nabi, namun perjalanannya ternyata berbeda. Ia menentang ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sering menentang dakwah Nabi Muhammad. Selain itu, istrinya Ummu Jamil juga terkenal sebagai tukang adu domba. Oleh karena itu, pasangan ini terkenal sebagai orang yang selalu berbuat jahat dan berbuat kezoliman. Akibat perbuatannya tersebut, sekujur tubuh Abu Lahab dipenuhi bisul seumur hidupnya. Kisahnya tertulis dalam Al-Quran surat Al-Lahab. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memastikan bahwa dia adalah orang celaka yang akan masuk neraka. Yang keempat ada Qabil. Qabil adalah anak Nabi Adam alaihi salam, tapi dia dipastikan akan masuk neraka karena dia adalah orang pertama dalam sejarah manusia yang melakukan pembunuhan. Qabil membunuh saudara kembarnya karena iri lantaran saudara kembarnya mempunyai pasangan yang lebih cantik, sehingga ia berniat untuk merebutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 27-31. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yaitu Qabil. Qabil berkata, "Aku pasti membunuhmu." Lalu Habil berkata, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Sungguh, kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka. Dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zolim." Maka hawa nafsunya Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhlah Habil. Maka jadilah Qabil seorang di antara orang-orang yang merugi. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, "Aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu bagaimana aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini?" Karena itu, jadilah dia Qabil seorang di antara orang-orang yang menyesal. Dan yang kelima ada Kan'an.
Kan'an adalah putra terakhir dari Nabi Nuh alaihi salam, dan ia mempunyai 3 saudara yang lain, yakni Sam, Ham, dan Yafet. Sedangkan istri Nabi Nuh yang bernama Wagilah merupakan termasuk golongan orang kafir. Sebelumnya Nabi Nuh sudah membuat kapal raksasa yang akan digunakan untuk menyelamatkan keluarga dan kaumnya. Nabi Nuh pun sudah memperingati anak istri dan kaumnya tersebut, namun peringatan tersebut tidak diindahkan. Bani Rasib, kelompok yang hidup pada masa Nabi Nuh alaihi salam, tidak mau ikut. Bahkan ia terus berbuat dosa meski Nabi Nuh telah memperingatkannya untuk segera pergi sebelum hukuman datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayangnya anak bungsunya memilih ibunya, yakni ikut ke dalam orang-orang kafir. Lalu ketika air bah datang, mereka tenggelam. Sedangkan mereka yang ikut Nabi Nuh selamat karena naik ke kapal tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, dan Nuh berkata, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi." Quran Surat Nuh ayat 26.